Lalu kita akan belajar untuk kriteria yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita bisa kuat dalam menghadapi masalah. Kriteria yang kedua adalah di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-9 di sana dikatakan begini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hal yang kedua adalah kriteria yang kedua supaya kita kuat menghadapi masalah, yaitu jangan bersungut-sungut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata bersungut-sungut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menggerutu, artinya mencomel. Itu arti kata bersungut-sungut. Nah saudara, di dalam menghadapi masalah kadang-kadang kita tadi kurang sabar, kita kurang tenang. Dan akibatnya kita bisa bersungut terhadap masalah yang kita hadapi. Nah saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, ketika seseorang mulai bersungut atas masalah yang dihadapi, maka sudah pasti akan berdampak terhadap orang lain, yaitu dia bisa mempersalahkan orang lain yang belum tentu sebagai sumber masalah itu, atau bisa menyalahkan orang lain sebagai penyebab masalah itu. Dan karena itu di dalam menghadapi masalah jangan sampai kita bersungut, karena orang yang bersungut-sungut itu Tuhan sangat tidak suka. Kita merenungkan kisah tentang bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa, hamba Tuhan. Dan dikatakan ketika mereka sampai di suatu tempat di padang gurun, di mana di situ di Keluaran pasal 15, kita lihat sebentar di sana. Keluaran pasal 15. Keluaran 15 Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 27 di sana dikatakan begini. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah saudara-saudara, sampai ayat yang ke-27. Di dalam ayat 24 dikatakan bahwa bersungut-sungutlah bangsa itu. Kenapa mereka bersungut? Masalahnya adalah karena air yang di Mara itu pahit. Dikatakan mereka berada di padang gurun Syur selama 3 hari perjalanan, tidak mendapat air. Saudara, orang akan lebih tahan lapar daripada tahan minum. Dan bangsa Israel atau umat Israel ini selama 3 hari tidak menemukan air untuk dikonsumsi sebagai kebutuhan mereka. Dan secara akal sehat, patutlah mereka mengeluh, mereka menggerutu. Rupa-rupanya di sini dikatakan bahwa bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mereka bersungut. Mereka bersungut kepada Musa. Mereka menggerutu kepada Musa. Mereka mencomel kepada Musa. Bahwa mereka sudah tidak mendapatkan air, bahkan di tempat itu, di Mara itu airnya pahit. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kekristenan saudara dan saya, kadang menghadapi masalah yang berat. Dan masalah itu bagaikan air yang pahit. Masalah itu bagaikan padang gurun.
yang membuat saudara dan saya kadang-kadang putus asa, putus harapan. Tetapi ingat bahwa jangan sampai kita bersungut. Jangan sampai kita mengeluh. Bahkan di dalam Bilangan 11 ayat 1-3 di situ dikatakan bahwa bangsa itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan murka terhadap mereka. Dan di antara mereka banyak yang mati. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 5 tadi. Maka dikatakan janganlah kita bersungut karena hakim berdiri di ambang pintu atau di muka pintu. Siapakah hakim kita? Hakim kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Setiap saat dia memantau kita. Secara luar biasa dia memantau kita sehingga ketika kita menghadapi masalah, perkataan kita itu mengandung persungutan atau tidak mengandung persungutan. Tuhan hakim yang adil, dia tahu bahwa kita ini bersungut. Dan kalau kita bersungut, cara Tuhan untuk bisa menghukum kita. Karena orang yang bersungut pasti diganjar oleh Tuhan dengan hukuman-hukuman yang kita sendiri tidak tahu apa hukumannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kisah ini, maka kita menemukan bahwa janganlah bersungut dalam kondisi dan keadaan apapun. Pada saat saudara sakit, pada saat saudara menghadapi masalah mungkin ekonomi, keuangan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah karier, masalah apapun yang kita hadapi, masalah itu tidak akan pernah terselesaikan, tidak akan pernah habis. Alkitab mengatakan bahwa masalah itu akan terus ada. Ketika seseorang lahir di bumi ini, dia sudah siap menghadapi masalah sampai Tuhan menjemputnya, sampai kedatangan Tuhan. Artinya, setiap saat kita diperhadapkan dengan masalah. Cuma bagaimana caranya kita menghadapi atau menyikapi masalah itu. Ketika kita menyikapi masalah itu dengan tenang, kita menyikapi masalah itu dengan sabar, firman Tuhan katakan kita lebih daripada seorang pahlawan. Ketika kita menghadapi masalah itu dengan tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan orang lain, maka Tuhan mendapati kita dikenan oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, tidak dihukum dan diganjar oleh Tuhan. Oleh karena itu takutlah kepada hakim di atas segala hakim yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak orang yang senangnya, yang sukanya menghakimi orang lain. Padahal firman Tuhan katakan, janganlah engkau menghakimi saudaramu, karena apa yang engkau lakukan, maka orang lain akan memakai ukuran itu untuk menghakimi saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman itu adalah hak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri dia menghakimi orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tetapi ingat, penghakiman Yesus itu benar. Penghakiman manusia kadang-kadang bisa tidak benar. Karena apa? Penghakiman seseorang bisa berada pada posisi di mana dia pro kepada satu orang, dia bisa menghakimi orang yang dia tidak suka. Dan penghakimannya bisa saja penghakimannya tidak benar. Tetapi penghakiman Yesus pasti benar karena dia adalah Tuhan, penghakimannya adil. Dan itu kita harus siap-siap untuk menghadapi kehidupan ini dengan berbagai persoalan yang terus datang menerpa kita. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Masalah datang, teror, intimidasi yang datang dari luar, dari iblis, dari roh-roh jahat, dari saudara-saudara seiman, dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Masalah kapan saja akan datang menghadang kehidupan saudara. Tetapi ingat, saudara ketika bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kecerdasan untuk saudara cakap menanggung semua persoalan itu. Bahagian yang ketiga, kita akan belajar di dalam ayat yang ke-7 di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kriteria yang ketiga supaya kita kuat dalam menghadapi masalah, yaitu di dalam ayat 10 dan ayat 11 tadi kita sudah baca. Di situ berbicara tentang ketekunan. Nah saudara, di dalam ayat 10 di sana dikatakan, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi
yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sebab sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa kriteria yang ketiga untuk kita kuat menghadapi masalah adalah bertekun. Dan ketekunan yang menjadi sosok yang menjadi teladan yang diambil oleh Yakobus di sini adalah Ayub. Sebagai seorang hamba Allah yang begitu tekun di dalam menghadapi masalah yang menurut manusia normal seakan-akan itu sesuatu masalah yang begitu berat dan manusia normalnya itu bisa-bisa saja dia menyangkal Tuhan. Tetapi Ayub tidak demikian. Saudara, bertekun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya berkeras hati dan sungguh-sungguh. Berkeras hati bukan berarti hati keras sehingga tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Tidak. Berkeras hati maksudnya di sini adalah ketika seseorang sudah mengerjakan sesuatu dan hasilnya tidak memuaskan atau hasilnya tetap begitu saja, tetapi dia tetap punya ketetapan hati. Dia tetap berkeras hati. Dia tetap sungguh-sungguh untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, itu disebut bertekun. Nah, bertekun arti yang kedua adalah tetap berpegang teguh. Nah, Ayub dia bertekun, orang yang begitu tekun. Ketika masalah terjadi, hartanya habis seketika. Kambing domba dan lembu sapi seketika itu semuanya habis. Anaknya laki-laki 7 orang dan anaknya perempuan 3 orang. Dikatakan bahwa mereka juga diambil oleh Tuhan. Tetapi di dalam Ayub pasal 1 tadi di sana dikatakan ayat 20-22 di situ kita temukan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Artinya bibirnya saja tidak mengucapkan suatu kata-kata yang bereaksi dosa. Apalagi hatinya. Ayub adalah orang yang memiliki kredibilitas yang luar biasa. Kredibilitas Ayub ini adalah dikatakan di dalam Ayub pasal 1, Ayub pasal yang kedua, dikatakan Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang saleh. Orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang jujur. Dan di atas muka bumi pada saat itu tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Dia hidup begitu saleh. Sehingga pada satu ketika anak-anak Tuhan datang menghadap Tuhan dan juga datanglah iblis menghadap Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa di situ Tuhan berkata kepada iblis, "Apakah engkau menemukan hambaku Ayub?" Lalu iblis berkata, "Bukankah engkau yang melindunginya? Bukankah engkau yang membangun pagar tembok sekelilingnya?" Lalu iblis di dalam Ayub pasal 1 dan pasal yang kedua di situ jelas dikatakan bahwa iblis terus ngomong sama Tuhan supaya kalau bisa Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah daging, menjamah tubuh daripada Ayub. Dan Tuhan izinkan pencobaan itu. Dan iblis mencobai Ayub saat itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa Ayub ditimpa dengan sakit yang luar biasa, yaitu dari batu kepala sampai telapak kaki. Seluruh tubuhnya kena bisul. Badannya bau. Dan bahkan sahabat-sahabatnya tidak mengenalnya. Dan orang-orang menjauh daripada Ayub. Tetapi dalam hal itu, istri Ayub berkata, "Masih bertekunkah engkau, hai Ayub? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub bilang apa di sana? Di dalam pasal 2 di situ Ayub berkata, "Masa kita menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi yang tidak baik kita tolak?" Dalam kesemuanya itu, sekali lagi, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara luar biasa. Ayub tetap bertekun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasal 1 kita lihat di sana. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan begini. "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun."
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah saudara, di dalam menghadapi masalah, orang akan cepat untuk bisa mengambil solusi yang salah dalam menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita tekun di dalam persoalan itu, ketika masalah itu datang, kita tidak tahu entah masalah itu diizinkan oleh Tuhan untuk kita menghadapi masalah itu. Kalau itu yang diizinkan oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa tepat waktu Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, memberikan hikmat kepada kita sehingga kita cakap menanggung persoalan itu. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu cakap untuk menanggung persoalan itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau pencobaan menerpa kehidupan kita, diizinkan oleh Tuhan, ujian, pencobaan itu datang, anggap sebagai satu kebahagiaan. Tetap bertekun di dalamnya, jalani kehidupan ini. Terus bersungguh-sungguh melakukan apa yang sementara saudara kerjakan. Mungkin saudara yang berusaha, yang bekerja, mungkin hasil yang didapatkan adalah hanya cukup untuk makan dan minum. Hanya cukup untuk operasional dalam keluarga dan rumah tangga. Tetapi tetap tekunlah kerjakan itu. Karena Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, Allah turut bekerja. Persoalannya adalah saudara hidup melekat kepada Tuhan ataukah tidak. Saudara benar-benar mengandalkan Tuhan atau tidak, itu persoalannya. Kalau kita yakin bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita yakin bahwa benar-benar kita bergantung kepada Tuhan, maka yakinlah apa yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan sedang turut bekerja di dalam hal yang sementara kita kerjakan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus pasal 1 ini juga dalam ayat 12 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bertahanlah dalam menghadapi pencobaan. Karena apa? Karena ada mahkota yang Tuhan sediakan, yang mau diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kapan kita harus tidak bersungut-sungut? Sampai kapan kita harus tetap bertekun? Firman Tuhan katakan, sampai akhir hayat hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini, saya tidak tahu tentang keberadaan saudara, tetapi Tuhan tahu tentang masalah yang saudara sementara hadapi. Ada mungkin saudara menghadapi masalah yang berat hari-hari ini, yang membuat saudara kehabisan cara. Saudara tidak punya lagi cara untuk bagaimana caranya keluar dari masalah yang sementara saudara hadapi. Tapi dengarkan baik-baik firman Tuhan. Tetap bersabar. Jangan bersungut-sungut. Tetap bertekun dalam menjalani kehidupan saudara. Bertekun di dalam Tuhan, karena Tuhan berjanji. Dia akan memberikan jalan keluar, sehingga kita cakap untuk menanggung persoalan itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang mendengar firman Tuhan ini, di pagi hari ini, kepada siapapun saudara, apapun masalah yang sementara saudara hadapi, percayalah, Tuhan mengetahui keberadaan saudara hari ini. Berdoalah kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan turut bekerja dalam semua persoalan yang sementara saudara hadapi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kami sudah mendengar firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami kuat menghadapi masalah. Ada 3 kriteria supaya kami memiliki kriteria ini di dalam menghadapi masalah. Kami kuat menghadapi masalah, yaitu apabila kami bersabar. Apabila kami jangan bersungut-sungut.
apabila kami bertekun. Ketiga hal ini Tuhan, rahasia firman Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hati kami. Sehingga dimanapun kami ada, apapun masalah yang kami hadapi, kondisi dan keadaan apapun kami hari ini, tapi kami percaya, kami yakin, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalaupun Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya ketika kami sudah tidak berdaya, ketika kami sudah tidak mampu, Tuhan mengulurkan tangan Tuhan untuk menolong kami, memberikan kami solusi yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bersabar, maka kami menjadi pahlawan untuk mengalahkan diri kami sendiri, untuk mengontrol dan menguasai diri kami sendiri. Jangan sampai kami bersungut-sungut dan Tuhan menghukum kami. Tapi biarlah kami selalu mengatakan kata-kata terima kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk selalu berkata bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Biarlah kami selalu bertekun dalam kehidupan pengiringan kami kepada Tuhan. Bertekun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan dan lakukan. Bertekun dalam melakukan semua hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami tahu ada upaya yang menanti, yang Tuhan hendak sediakan bagi kami. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Ketika kami mengerjakan suatu pekerjaan dengan benar, sebagaimana kami lakukan untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami pada pagi hari ini. Firman-Mu terus menjadi berkat dalam kehidupan kami, merestorasi dan mengubah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami bersyukur atas firman Allah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.